persepsi orang itu kalau dipetakan ya, atau anggapan orang terhadap merek kita atau produk kita, kalau dipetakan itu bisa seperti ini. Tidak ada sesuatu yang fix. Misalnya produk saya itu termurah. Nah, itu kan sering kan kita bilang, apa kelebihan produk Ibu? Produk saya pokoknya yang termurah, tidak ada pesaingnya. Tapi setelah kita petakan, misalnya Bu Resmi bilang produk saya termurah gitu. Setelah dipetakan, oh ternyata ada punya Pak Surip, ternyata ada punya Pak Edi, ternyata ada punya Pak Munib. Setelah dipetakan, oh ternyata enggak murah juga. Misalnya murah, ternyata juga ada, oh beda Bu. Ibu itu kan murah, tapi untuk orang dewasa, kalau saya murah untuk anak-anak. Materi ini kita tentang positioning design. Jadi bagaimana desain kita atau positioning desain kita terhadap persepsi pembeli kita atau calon pembeli kita. Bagaimana caranya kita memetakan positioning tadi, ya kan? Masalahnya apa? Masalahnya kita itu susah mendefinisikan. Positioning itu nggak bisa didefinisikan dengan pasti. Contohnya misalnya bagus. Bagus itu kan relatif kan, antara Mas Kriwil sama Mas Aldi kan beda-beda. Apa misalnya? Soft, lembut. Aku suka sepatu yang lembut. Pas tak lihat kok sepatunya ada oranye katanya lembut. Ya, jadi lembut itu sesuatu yang ada ininya, ada range-nya gitu. Enggak fix. Kalau satu berarti kan satu kan ya. Tapi kalau lembut, cerah, ya, gelap itu kan ada ininya. Nah, di sini kita akan memetakan itu, menyamakan persepsi. Apa persepsi persepsi itu anggapan ya. Anggapan pembeli itu seperti apa, sama anggapan kita itu harus sama. Nah, caranya adalah menggunakan perceptual map. Misalnya, kita sedang membedakan antara yang tua dan muda. Sepatu untuk anak muda dan sepatu untuk orang tua. Maka, kita harus membuat garis seperti itu. Ada muda, dewasa, sama tua. Nah, disinilah kita ketemu bahwa misalnya, untuk anak muda, maka mie-nya ada mie gelas, ada pop mie, sama interv mie. Ya. Ini misalnya. Di sini kan kuadrannya anak muda. Tapi di kuadran anak muda itu ada juga yang mahal dan ada juga yang murah. Yang mahal pop mie, yang murah mie gelas sama interv mie. Paham di sini? Lalu di segmen orang, atau bukan segmen ya, persepsi orang dewasa ya, atau orang yang lebih tua, mereka akan melihat bahwa yang kelihatannya kok paling jadul banget itu apa? Supermie. Ya kan kita bisa lihat dari logonya, hurufnya Latin ya. Nah, itu kan kelihatan kalau dia jadul banget gitu. Lalu Sarimi, kalau kita tahun 90-an dulu ya, itu kan kita makan Indomie, makan Sarimi, itu kan tidak ada pesaingnya antara tiga itu. Sehingga dia kelihatan mie jadul. Sementara di mie yang jadul itu juga ada yang mahal, ada juga yang terlihat ya. Ini belum tentu mahal atau mahal, tapi terlihat mahal sama terlihat murah. Di sini dibagi yang terlihat mahal, ada Indomie, ada bakmi mewah, kemudian menyusul sedap, menyusul lagi Supermie, lalu yang paling kelihatan tua tapi murah itu Sarimi. Nah, di sini sebenarnya kita bisa lihat bahwa persepsi orang itu kalau dipetakan ya, atau anggapan orang terhadap merek kita atau produk kita, kalau dipetakan itu bisa seperti ini. Tidak ada sesuatu yang fix. Misalnya, produk saya itu termurah. Nah, itu kan sering kan kita bilang, apa kelebihan produk Ibu? Produk saya pokoknya yang termurah, Pak. Tapi setelah kita petakan, misalnya Bu Resmi bilang, produk saya termurah gitu. Setelah dipetakan, oh ternyata ada punya Pak Surip, ternyata ada punya Pak Edi, ternyata ada punya Pak Munib. Setelah dipetakan, oh ternyata enggak murah juga. Misalnya murah, ternyata juga ada, oh beda Bu. Ibu itu kan murah, tapi untuk orang dewasa, kalau saya murah untuk anak-anak. Paham sampai di sini? Nah, jadi nanti kita akan membuat seperti itu. Nah ini, jadi ini ceritanya saya membuat positioning pop mie. Jadi pop mie-nya itu sebelumnya belum ada. Sebelumnya pop mie itu masih belum dirilis. Ini simulasinya ya. Jadi yang lainnya sudah dirilis. Lalu pop mie mau menempatkan posisinya. Nah di situ dia melihat bahwa yang mahal sama untuk segmen orang tua sudah ada. Yang murah untuk segmen anak muda itu sudah ada. Yang belum ada apa? Yang segmen anak muda yang mahal. Jadilah pop mie. Nah, hari ini kita akan belajar seperti itu. Kita akan petakan dulu
bagaimana posisi pesaing-pesaing kita. Makanya kemarin saya bilang kita cari 20 kompetitor kita dulu. Ya. 20 kita cari, setelah itu kita tempatkan di posisinya masing-masing. Disitulah kita nanti akan tentukan, oh berarti yang posisi kosong itu di sini. Disitulah kita mau main. Atau sebaliknya, oh yang rame itu di sini, kayaknya aku mau ikut-ikutan yang rame aja. Risikonya kan kalau kita ikut-ikutan yang rame, harga kan sudah terbentuk. Maka kita perang harga risikonya. Tapi kalau di pasar yang masih sepi, kita menentukan harga berapa aja kan masih bebas. Contohnya kayak pop mie kan harganya berapa? Ada yang 10.000, ada yang 15.000, tergantung tempatnya kan. Kalau kita di pesawat terbang 30.000 Pak. Kalau di kapal laut nyebrang ferry itu berapa? 25 ya? 25.000. Terus kita di terminal itu. Jadi pop mie itu karena dia nggak ada saingan ya, saingan cuma mie sedap aja. Atau sama Nissin, itu dia masih bebas mainnya. Tapi kalau mainnya sudah yang rame, di mie sedap dan itu ya 2.500, 2.000, 3.000 segitu. Nggak bisa naik itu. Nah, materi kali ini kita akan memetakan itu. Makanya kita buat ini. Ya, kita buat ini. Tapi ini masih random, saya carinya random. Bapak Ibu nanti yang belum sempat mencari, nanti ikutin ini aja dulu. Tapi kalau sudah mencari sendiri, misalnya kayak Mas Aldi sudah punya produknya sendiri, lalu Pak Edi juga sudah mencari, itu monggo nanti boleh digunakan produknya sendiri. Ya, nah dari mana saya mencarinya? Pertama saya cari random dulu di Shopee dengan kata kunci sepatu badminton. Saya carinya sepatu badminton kenapa? Karena badminton kan warna-warni kan ya, biar nanti mudah kita membedakan. Kemudian di situ saya sort lagi yang terlaris. Jadi biar mudah kita cari pesaing kita yang banyak, maka atau pesaing kita yang berat, maka saya cari yang terlaris. Muncullah ini semuanya. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa lihat ada penjualannya. Misalnya yang Hoka misalnya 1.000 terjual per bulan. Ya, ada lagi yang apa itu? Nggak tahu saya mereknya ya, tulisannya promo. Nah, itu. Nah, berarti kan oh itu Pak persis ya? Iya. Yang oh gitu. Iya, cuma saya yang ya. Nah, itu. Jadi kita sekarang coba akan petakan itu. Oke. Oke, jadi ini instruksinya, carilah satu foto untuk produk Anda. Jadi temukan dulu produk Anda dulu, ya. Disimpan di SAI atau di mana dipisahkan. Ini itu nanti belakangan aja. Kemudian cari 20 foto di Shopee, print dan guntinglah masing-masing ukuran 5x5, ya, kira-kira segitulah plus minusnya. Coba sekarang di meja masing-masing sudah ada kertas A3. Oke. Di A3 sebenarnya kita bisa menggunakan istilah kita sendiri atau parameter kita sendiri. Oke. Misalnya di sini saya bedakan antara yang makin ke atas makin mahal, makin ke bawah makin murah. Nah, jadi nanti gambar-gambar yang disusun itu yang atas-atas, yang paling mahal gradasi ya, gradasi atau gradual artinya dia bertahap. Misalnya satunya 1 juta, 900.000, 500.000, 200.000, 150.000 gitu. Oke, jadi nyusunnya seperti itu. Oke. Lalu untuk yang sumbu yang horizontal ini saya samakan aja, misalnya monokromatik, kromatik, satu lagi yang colorful. Monokromatik itu apa? Yang enggak terlalu banyak warna. Kalau colorful yang banyak warna. Tapi ini bisa juga diganti. Bapak Ibu misalnya gantinya ini lebih ke apa ya kayaknya ya, lebih cepat. Lawannya apa? Lambat. Itu boleh. Kan bisa juga saya mau pakai sepatu biar kelihatannya cepat, kan bisa juga. Saya mau pakai sepatu biar kelihatannya simple, kan boleh juga. Ini simple, ini mungkin lawannya simple, misalnya dia complicated, misalnya seperti itu. Nah, coba sekarang kita yang gampang aja karena waktunya pendek. Coba ditulis di kertas A3, ya, pakai spidol. Yang paling atas mahal, paling bawah murah, paling kiri dia monokromatik atau hitam putih, lalu ke sana dia lebih ke colorful.
Nah, monggo. Misalnya ini 1 juta, ini 900, ini 1,5, 1,2. Lalu yang murah-murah juga gitu. Nah, misalnya paling murah berapa? 200, 300, 250. Nah, jejer-jejer dulu. Oke. Harus semuanya ya. Itu memang maksimal 20, misalnya cuma ada 12 itu juga boleh, nggak masalah. Karena kan kondisi realnya ternyata pesaing saya cuma 12 ini aja kok Pak, ya nggak apa-apa gitu. Kalau saya biasanya 20 itu untuk lebih beragam. Kalau cuma saingan cuma 5, nah itu kan nggak kelihatan. Petanya ini nggak akan penuh. Ini kan yang atas ini kan mahal. Ya, ini yang Ya, mahal. oke. Jadi pastikan semua ada yang mahal ada di atas garis. Oke, atas garis oke. Yang murah ada di bawah garis. Gitu. Misalnya batasnya 100.000. Oke. Nah, sekarang kita cek lagi. Ternyata ini sama ini lebih mahal ini. Artinya ini harusnya lebih naik lagi, Pak. Oh, gitu. Ini harusnya turun lagi. Oke. Jadi Ada ini di juga warna. Nah, bukan. Jadi cara kerjanya seperti itu. Ini kan persepsi orang kan macam-macam kan, enggak terkotak ini pasti ini enggak. Orang itu dia melihat bahwa ini makan sana. Nah, misalnya ini berwarna, ini harusnya sini. Oke, ke area sini. Oh, area. Ini areanya harusnya. Posisinya tetap di sini kan. Nah, sekarang yang abu-abu yang warnanya cuma dikit, ya, geser agak ke sini. Ini sudah benar. Sini, nah ini 97, 87 maka agak ke bawah. Nggak apa-apa, ini misalnya ternyata ngelompok di sini nggak apa-apa. Ini merah nggak boleh dong di sini, dia harus di area sini, semuanya harus geser ke sini. Nah, dari sini ketahuan nggak mana kira-kira warna yang sedikit? Kan ini kan berarti yang mahal. Oke, bisa jadi jangan-jangan di sini tuh masih ada market yang belum dijamah. Oh, gitu ceritanya. Pak Surip maju, Pak Surip. Ini dibawa, pegang seperti ini. Kira-kira apa sih yang dipelajari dari sini gitu? Bisa menghadap sana, Pak? Nah, dari yang saya pelajari di sini, kita itu bisa mencari peluang di mana produk kita itu masuk di area mana. Kalau ini kan saya kelompokkan di sini yang harga murah, harga sedang, harga yang full color. Yang murah full color. Kebanyakan yang di sini. Ini yang full color ini penuh. Banyak gitu ya, banyak. Jadi kalau misalkan produk saya masuk di area sini, itu ya bersaing dengan kompetitor ini, daerah sini. Ternyata ini ada salah satu produk saya juga, ini yang saya taruh di tengah-tengah dengan harga yang dari kompetitor ini yang tengah memang harga saya cuma 145-an. Saya taruh di tengah-tengah. Dengan yang banyak peluang produk saya ini nantinya akan saya tarik ke sini, ke area yang kosong ini. Saya akan memproduksi barang yang elegan, enggak full color, warnanya cuma berapa, suatu contoh ya ini. Nah, di sini ini sepatu yang enggak full color. Ini sepatu ini warnanya sedang-sedang saja, tapi elegan dan bisa masuk di area sini. Ini harganya sekitar harga jualnya ya 300-an. Nah, di situ komputer saya ini 289 juta. Nah, mungkin ini bisa bersaing dengan itu di sini. Atau masuk ke sini yang cuma sedikit ini juga. Kalau saya masuk di sini tetap dengan barang saya yang ini yang saya taruh tengah-tengah ini. Ini bisa saya bikin lagi yang lebih murah, arahnya ke sini. Full color tapi harganya yang lebih murah di bawah sini.
yang harga di bawah 100 masih bisa. Nah, ini suatu contoh bahwa ini market kita itu masuknya di mana, peluang kita itu ada di mana. Jadi gambaran ini, gambaran yang saya dapatkan dari Pak Waluyo, saya ambil kesimpulan itu kita itu dikasih gambaran, dikasih apa itu? Peta persaingan. Peta persaingan. Oke. Iya. Nah, akhirnya saya temukan di sini. Dengan ini saya menemukannya semua. Oh, persaingan saya, barang saya maksudnya maunya kemana, arah kemana. Ya, otomatis kalau dengan pemikiran seperti ini ya, saya tetap mempertahankan barang saya yang ada di tengah ini, nanti juga bisa bersaing dengan harga murah yang full color, harga lebih murah lagi. Atau saya akan memproduksi yang lebih kelas lagi, maksudnya ini peluang yang kosong ini, walaupun pembelinya juga nggak seramai yang di sini, tapi keuntungan lebih banyak yang di sini. Nggak ada saingannya, ya. Nggak, ya. Saingannya nggak banyak, ya. Dan harganya malah lebih tinggi. Bisa lebih tinggi. Sekian. Oke, atur suwun, nggih, Mas Rin.